Vigili Paskah yang akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Santa Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, Pastor Petrus Pit Tinangon PR. Kita akan Angelus, umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat harap mengenal tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Silakan dapat mengambil tempat di luar dan nanti sesudah kembali ke gedung gereja, kursi sudah dirubah, ada 2 dan 3. Ya, ada yang 2, 1 deretan atau 1 bangku, ada yang berisi 2 orang, ada yang berisi 3 orang. Dipersilakan kepada seluruh umat untuk dapat mengambil tempat sesuai dengan nama-nama dari wilayah rohani dan tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan juga pihak gereja.
dari kitab Kejadian. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalamnya, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pak, powerbank mau Pak? Aman di atas?
Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Abraham menyahut, Ya Tuhan. Firman Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganku itu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Sahut Abraham, Ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham lalu menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada gunungan. Diambilnya domba itu lalu dipersembahkan sebagai kurban pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan
Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka, dan tiap awan yang tadinya bergerak di depan mereka beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiap awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguapkan air laut dengan pengantaraan angin timur yang keras serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan.
mengikuti upacara pemberkatan api baru dan lilin Paskah, lambang Kristus yang bangkit dan menjadi cahaya hidup kita. Ya Allah, dengan pengantaraan putramu, Engkau telah menganugerahi umatmu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kami. Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Berarak salib dengan dua lilin umat masuk menyanyi pertengahan di satu gereja Kristus dunia, umat menjawab syukur kepada Allah. Kemudian lilin-lilin dari para pembesar dipasang, dan sesudah itu di muka altar waktu menyanyi yang ketiga kali Kristus dunia, umat menjawab syukur kepada Allah. Kemudian para pembesar memasang lilin umat seruan umat Bapa. Kristus cahaya dunia, syukur kepada
Bila kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagimu Bapa Allah yang tak kelihatan, dan bagi Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam, kepada Engkau. Ia telah menghapus hutang dosa lama dengan darah hati-Nya. Inilah pesta Paskah dari anak domba sejati dikorbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah malam waktu leluhur kami Bani Israel Kau hantar keluar dari Mesir, melalui Laut Merah lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, Kau lepaskan dari kedurhakaan dosa, Kau anugerahi rahmat, dan Kau persatukan dalam gereja yang kudus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi
bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Oh, betapa agung kasih-Mu Bapa terhadap kami, sampai putra-Mu Kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Semoga cahaya suci malam ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, ya, yang menghibur yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan-Mu Bapa, bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini. Semoga nyalanya Kau gabungkan dengan bintang kejora, dengan bintang kejora sejati, yakni Yesus Kristus yang tak kunjung terbenam. Ia telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seriu cahayanya. Kini Ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat sekarang dan selanjang masa. Amin. 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 Setelah pujian Paskah, lilin-lilin di altar akan dipasang. Juga lampu-lampu di gereja ini akan dipasang dan kita memuji Tuhan dengan gloria. Sudah. Gloria
excelsis Deo. Et intera pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, prosias audibus Dei, protemanam gloriam tuam, Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, agnus Dei, Deus Patris. Coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Allah, Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Peliharalah di dalam gerejamu semangat putra dan putrimu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baruilah kami lahir batin, agar dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan firman Tuhan dalam surat bacaan epistola. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut diselibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya.
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka, pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Bulan April ini kita memperingati seorang pahlawan nasional yang bernama, tahukah? Kartini. Kartini itu hidup di zaman yang gelap bagi kaum perempuan di Indonesia. Tetapi rupanya ia mempunyai keyakinan dan harapan yang kuat akan masa depan yang lebih cerah bagi kaumnya. Habis gelap akan terbit terang, katanya dalam sebuah biografi. Oleh sebab itu, ia tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan keadaan yang lebih baik bagi kaum perempuan. Walaupun untuk itu, ia banyak mendapat tantangan. Beliau sudah meninggal, tetapi semangatnya masih tetap kita warisi. Ia menjadi pahlawan perempuan nasional, Raden Ajeng Kartini. Ia menjadi simbol bagi kita dalam mengatasi masa gelap menuju masa terang. Tetap memiliki harapan menjadi ciri dari manusia-manusia unggul. Harapan merupakan salah satu kebajikan Kristiani. Saudara sekalian, malam Paskah ini adalah malam harapan. Demikianlah pesta Paskah menjadi pesta harapan untuk kita semua. Kalvari bukanlah akhir dari nasib kita. Apapun yang kita derita adalah suatu jalan menuju kepada kejayaan dan kebangkitan. Dalam kesulitan dan penderitaan, apapun juga kita akan tetap menjadi manusia yang punya harapan karena punya iman. Manusia Paskah. Saudara sekalian, kita sudah merayakan malam Paskah ini dengan suasana gelap. Bikin upacara di halaman gereja yang gelap, yang melukiskan kegelapan yang menyelubungi Taman Getsemani dan puncak Kalvari. Ketika lilin Paskah dinyalakan, kegelapan itu mulai pelan-pelan disingkirkan. Dan sekarang dalam suasana terang, lilin-lilin yang berasal dari lilin Paskah dan lampu-lampu di gereja yang merupakan lambang Kristus sendiri, semoga kita semakin sadar bahwa kita sedang merayakan pesta habis gelap, terbitlah terang. Saudara sekalian, malam ini adalah malam peneguhan untuk setiap harapan yang mulia, bahwa kegelapan akan sering menyelimuti hidup kita, rupanya sudah menjadi senantiasa
kehidupan kita. Senantiasa percaya akan Dia telah mengalahkan kegelapan dan akan menerangi jalan hidup kita, seperti Ia menerangkan kegelapan hati dan pikiran dua murid-Nya dari Emmaus itu. Sesudah Tuhan menerangkan segala-galanya bagi mereka, maka hati dan semangat mereka berkobar-kobar lagi. Mungkin perlu diingat bahwa setiap kali kalau kita mengalami persoalan hidup, ada baiknya kita mengulangi permintaan dua murid dari Emmaus itu. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kita hendaknya menjadi manusia Paskah, optimis dan penuh harapan. Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar cerita mengenai Anne Frank, seorang gadis, perempuan lagi, Yahudi yang baru berumur 14 tahun, yang waktu Perang Dunia harus bersembunyi selama 4 tahun di loteng rumah karena dikejar-kejar oleh tentara Nazi, hendak dibunuh. Maka mereka mendapat suatu tempat persembunyian di loteng sebuah rumah, supaya jangan sampai ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jerman yang sangat anti-Yahudi. Tetapi toh akhirnya dia ditangkap dan dibunuh sesudah 4 tahun. Tetapi selama 4 tahun itu, ia tak pernah berputus asa. Ia tetap mempunyai harapan bahwa sekali waktu kebaikan akan menang. Ia menulis dalam persembunyiannya itu sebagai berikut: saya melihat bumi ini dihanguskan. Saya mendengar bagaimana bunyi pesawat-pesawat yang membawa bencana. Namun, jika saya pada malam yang berbintang memandang langit, saya menyadari semuanya ini akan lewat dan perdamaian dan kebaikan akan kembali. Dia kemudian dikhianati oleh tetangganya, kemudian keluarganya ditangkap, dikeluarkan dari persembunyiannya di loteng dari sebuah rumah. Seorang gadis yang penuh harapan, gadis yang menghayati arti Paskah yang sejati. Saudara-saudari, Paskah adalah pesta harapan. Orang yang sudah putus asa oleh peristiwa Kalvari, dengan kebangkitan Yesus, segala harapannya muncul lagi. Kristus telah bangkit. Ia telah menjadi Kristus yang jaya, Kristus yang dimuliakan. Ia telah mengatasi ruang, tempat, dan waktu di luar jangkauan sejarah. Ia tak pernah bisa kalah lagi. Ia sudah menang dan jaya untuk selamanya. Amin. Saudara sekalian, sesudah mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci, mari kita membaharui iman kita kepada Kristus, iman yang kita rayakan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita mohon kiranya para kudus akan menyertai kita, bersama-sama dengan kita mohon kepada Tuhan agar mencurahkan berkat-Nya untuk air kudus dan air baptis yang akan dipakai untuk pembaptisan. Silahkan kor menyanyikan litani para kudus.
doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami.
Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan pelbagai cara Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang di atas permukaan air. Sejak itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah Engkau menyatakan kelahiran baru. Sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering putra-putri Abraham Kau seberangkan melewati Laut Merah. Dengan demikian kaum Kau yang telah bebas dari perbudakan Firaun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di sungai Yordan putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Kami mohon ya Tuhan, pandanglah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggalmu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citramu dan dengan sakramen baptis disucikan oleh kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru. Ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkanlah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah kita supaya Ia sudi memberkati air ini yang akan dipercikkan pada kita sebagai kenangan akan pembaptisan kita. Semoga Ia sendiri memperbarui kita agar tetap setia kepada Roh Kudus yang telah kita terima. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbarui dalam pembasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersukacita bersama saudara-saudari kami yang dibaptis pada hari raya Paskah ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang pembaruan janji baptis. Para misioner akan memasang lilin kembali dan silakan berdiri untuk membaharui janji baptis.
Iya, pasang. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Silakan menjawab pertanyaan pastor. Jadi, apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Jawablah pertanyaan pastor dengan ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Kita menyanyi syukur kepada Allah, cukup kepada. Lantas pastor akan berkeliling untuk mereciki umat sebagai lambang pembaptisan kembali. Syukur oh Tuhan, sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, karena
sejak Yesus sang abdi mengamalkan cinta suci. Ya Tuhan, berkatilah air-air yang kami bawa ini. Semoga air ini sungguh bermanfaat untuk kehidupan rohani kami. Kiranya Engkau memberkatinya, memberkati rumah kami dan keluarga kami semua dengan air kudus ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita melanjutkan perayaan ini dengan doa-doa umat. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putramu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut membarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putramu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Pengasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing
di dunia. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Mari kita berdoa bersama keluarga Tapobali Saletia yang mohon istirahat dan keselamatan kekal bagi Bapak Willem Tapobali, Bapak Daniel Tapobali, Bapak Markus Tapobali, Bapak Hieronymus Saletia, dan Ibu Menika Tuto. Kiranya Engkau memberikan istirahat kepada mereka dalam kerajaan-Mu di surga bersama para kudus yang mulia, dan memberikan penghiburan iman serta kekuatan kepada keluarga yang mengasihi mereka yang masih berjuang di dunia ini. Kita berdoa bagi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil. Kiranya Engkau ya Bapa meneguhkan iman, harap, dan kasih mereka, menguatkan kesatuan dan persatuan mereka di antara mereka, agar mereka saling mengulurkan tangan, dan dengan demikian umat di sekitarnya akan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh Immanuel di tengah-tengah mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, yang telah diampuni dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah Raya abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi dengan Misa Kudus. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Berkami seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Berdoalah saudara-saudari, agar kita yang keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu, perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah, memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada malam ini. Layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus, akan uskup kami Benediktus Estefanus, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menyimpulkan doa pujian dan syukur dan serta kegembiraan kita, serta doa-doa kita kepada Bapa di surga dengan mengulangi memuji Dia lewat doa sebagaimana sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja, yang mulia dan berkuasa.
Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
nyanyikan selamanya. Gendang cerah cepat tolong santana, akan ku tabur besarkan namanya. Pantun syahid dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Tuhanku. Haleluya, bukan memuji Tuhan, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah cepat tokong sentara, akan ku tabur besarkan namanya. Pantun syahid dan seloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Tuhanku.
Surexit de sepulcro, surexit Christus de sepulcro, Restore, surexit, surexit, Alleluia, Alleluia, surexit Christus de sepulcro, Alleluia, 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 surexit Filii sepulcro, surexit, Alleluia, 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 Alleluia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat terkasih. Selamat merayakan Hari Vigili Paskah pada hari ini Sabtu tanggal 3 April tahun 2021. Kami atas nama umat dan pengurus menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki Santa Teresa Kalkuta GPI, Pastor Petrus Pitinangon yang telah berkenan menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini, dan juga selama Pekan Suci bersedia dalam 2 kali misa dalam 1 hari, karena juga kita tahun lalu memang tidak ada misa, jadi dalam tahun ini memang melayani full. Begitu juga Suster Angela Tandisau yang juga melayani selama 2 kali misa sepanjang Pekan Suci ini. Juga Kor Saint Teresa Junior Choir yang memang melayani juga dalam 2 misa, dalam misa Pekan Suci ini. Banyak terima kasih juga kepada PPA, Koster Seksi Liturgi, para petugas liturgi, para petugas tata laksana, protap, keamanan dan parkir, dan seksi Komsos juga yang walaupun 2 kali misa tetap bertugas, dan juga organis, juga tim kerja Paskah 2021 yang sangat membantu dalam segala pelaksanaan perayaan-perayaan Pekan Suci sampai pada malam hari ini dan besok. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada ketua-ketua dan pengurus wilayah rohani serta umat yang mendapat giliran pada malam hari ini, yaitu 6 wilayah rohani Yohanes Rasul yang bertugas sebagai penyelenggara misa dirjen, dan wilayah rohani Ambrosius sebagai petugas natura, wilayah rohani Mikael, lektor dan mazmur, wilayah rohani yang bertugas konsumsi Maria Ratu Pencinta Damai dan kebersihan, wilayah rohani Maria Ratu Rosari, dan wilayah rohani Ursula. Dekorasi dan disinfektan. Untuk dekorasi memang sudah digabung beberapa wilayah rohani yang bertugas pada hari ini dan besok. Dan inilah hasil yang telah terjadi. Kami ingatkan kembali kepada 6 wilayah rohani yang hadir pada malam hari ini untuk tetap hadir
dan bertugas sesuai dengan jadwal pada hari raya Paskah besok, misa kedua jam 6 sore dengan selebran Pastor Paroki Pastor Pitinangon. Dan juga bagi keluarga yang mempunyai anak kecil yang belum sesuai dengan usia untuk masuk gereja, boleh bergantian, bisa masuk misa pertama dan kedua, sehingga anak tidak perlu dibawa karena kita masih situasi pandemi, maka kita harus menjaga itu sehingga tidak terjadi kecolongan karena masih anjuran pemerintah tetap berlaku. Dan untuk petugas besok untuk misa kedua, yaitu penyelenggara misa dan dirijen dari Santa Ursula, Rektor Mazmur dari Maria Ratu Rosari. Dan umat tetap hadir dengan mendaftar di wilayah rohani masing-masing. Diingatkan kembali bahwa amplop APP sudah dibagikan ke wilayah rohani, umat boleh menghubungi pengurus wilayah apabila belum mendapatkannya. Kemudian diinformasikan dan diingatkan lagi untuk rapat pastor paroki yang baru dengan pimpinan umat, yaitu pengurus DPS Pleno secara lengkap, juga 2 stasi, ketua stasi dari Mapanget Barat dan Kima Atas, dan seluruh ketua-ketua wilayah rohani yang ada di 17 wilayah rohani yang ada di paroki ini, dan kelompok kategorial untuk boleh hadir pada rapat perdana dengan pastor paroki pada hari Selasa tanggal 6 April jam 7 malam di pastoran, dan akan disediakan makan malam. Kami juga sampaikan bahwa pada malam hari ini memang posisi duduk sudah berubah karena melihat juga situasi yang telah berubah, tetapi tetap protokoler kesehatan dijaga, pakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Kami sampaikan juga bahwa untuk mulai minggu depan ada misa pagi kembali, dimulai hari Selasa tanggal 6 April jam 5:30 pagi. Jadi setiap hari ada misa harian pada pagi jam 5:30. Umat boleh hadir dengan tetap protokoler kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua pada misa malam hari ini, Vigil Paskah, dan selamat menyambut Hari Raya Paskah besok. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali kepada Ketua Stasi, dan marilah kita dari lubuk hati terdalam saya mengucapkan selamat Pesta Paskah kepada semua. Marilah kita menutup perayaan Eucharistia ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat kalahkannya, sambutlah